Halo teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan hasil rangkaian kami yaitu Smart Field Label untuk optimalisasi publik Pos Danendra Jalan Dr. Mansur. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Iji Valentino Sitoang dan teman saya. Nama saya Andika Semorangkir. Baik teman-teman, selamat menyaksikan videonya ya. Baiklah, adapun komponen-komponen yang kami gunakan yaitu di sini ada microcontroller SP32, ada HX711, ada buzzer juga di sini, dan ada kabel jumper juga, dan ada servo, dan juga ada load cell yang kami taruh di dalam tempat sampahnya. Sensor load cell, satu sensor berat, dan ada juga sensor ultrasonik. Jadi di sini kami akan menjelaskan satu persatu fungsi dari komponen tersebut. Jadi kami di sini menggunakan microcontroller SP32, yaitu bertanggung jawab untuk menerima data dari sensor dan prosesnya dan memberikan perintah kepada komponen output. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mengatur seluruh alur program, mulai dari membaca jarak dan berat hingga menggerakkan motor servo. Jadi keunggulan dari SP32 ini adalah memiliki modul WiFi bawaan yang memungkinkan alat terhubung ke internet untuk mengirim notifikasi ke Telegram bot. Jadi di sini sensor ultrasonik, yang mana sensor ultrasonik ini bekerja memancarkan gelombang suara ultrasonik dan menerima pantulannya untuk mengukur jarak objek yang ada di depannya. Jadi cara kerja sensor ultrasonik ini, jika ada objek sekitar 20 cm, maka tempat sampah akan terbuka dan kita bisa memasukkan sampah ke dalamnya. Dan setelah objek tidak ada lagi, sekitar lebih dari 20 cm, maka tutup sampah akan tertutup lagi. Jadi di sini ada servo, yaitu menggerakkan penutup tempat sampah secara otomatis. Jadi apabila sensor ultrasonik mendeteksi adanya objek sedekat 20 cm, maka servo akan bergerak otomatis ke sudut 90 derajat. Baru kemudian apabila sensor ultrasonik mendeteksi objek sejauh lebih dari 20 cm, maka servo akan bergerak kembali ke 0 derajat dan menutup tempat sampah kembali. Jadi di sini ada modul HX711, yaitu sebuah penguat sinyal sekaligus mengubah sinyal analog ke digital dengan presisi tinggi 24 bit. Jadi modul ini dirancang khusus untuk bekerja sama dengan load cell atau sensor berat. Jadi mengapa kami harus memakai HX7? Load cell bekerja dengan mendeteksi tekanan fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang sangat kecil atau microvolt. Sinyal ini terlalu lemah untuk dibaca langsung oleh microcontroller seperti SP32. Jadi disinilah peran HX711 ini untuk memperkuat sinyal tersebut agar bisa diproses oleh sistem. Jadi fungsi utama dalam load cell ini yaitu pengukuran berat real time, menimbang berat sampah yang masuk ke dalam wadah secara terus menerus. Yang kedua, akurasi tinggi. Kemungkinan sistem mendeteksi berat dari 0 hingga 5 kg dengan tingkat presisi yang baik. Yang ketiga, kalibrasi digital. Melalui kode program, modul HX711 ini mengubah angka acak dari sensor menjadi satuan kilo yang kita pahami. Jadi kesimpulannya adalah modul HX711 ini adalah jembatan. Jadi tanpa modul ini SP32 tidak akan pernah tahu kalau tempat sampah sudah penuh seberat 5 kg karena sinyal dari timbangannya terlalu kecil untuk didengar. Baiklah, selanjutnya di sini ada buzzer. Fungsi buzzer di sini sebenarnya hanya sebagai indikator saja. Misalnya load cell
mendeteksi ada berat sampah sekitar 5 kg atau lebih, maka buzzer akan berbunyi dan orang di sekitarnya akan mendengar bunyi buzzer bahwa tempat sampah sudah berisi 5 kg atau lebih. Nah, setelah orang sudah tahu nanti bahwa buzzer berbunyi dan tempat sampah sudah lebih 5 kg atau lebih, maka orang petugas atau orang akan membuang sampahnya. Dan baiklah, jadi sini saya ingin menjelaskan tentang sensor load cell-nya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan load cell-nya apakah sudah terhubung kepada Telegram IoT-nya atau Telegram bot-nya. Jika misalnya sampah sekitar 5 kg atau lebih, maka notifikasi di Telegram bot akan muncul dan buzzer akan berbunyi. Langsung kita coba saja. Saya perumpamaan saja ini, misalnya ini sampahnya seberat 5 kg, maka buzzer akan bunyi dan notifikasi akan muncul di Telegram. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari video presentasi dari rangkaian kami. Semoga video presentasi kami ini bermanfaat bagi teman-teman dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Dan jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.